kelas 8D SMP Nasrutullah Prajen Jamplong Sampang. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang makalah IPS yang berjudul Kondisi Geografis dan Sumber Daya Alam Negara Brunei Darussalam beserta contoh. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang negara Brunei Darussalam. Catatan-catatan dari Tiongkok dan Arab menunjukkan bahwa Kesultanan Brunei telah ada sejak setidaknya abad 7 atau 8 Masehi. Kesultanan awal ini kemudian ditaklukkan oleh Sriwijaya pada awal abad 9 dan kemudian menguasai Kalimantan Utara dan Filipina. Setelah itu mereka dikalahkan oleh Majapahit, tetapi setelah itu berhasil memerdekakan diri dan menjadi negara yang maju. Kesultanan Brunei mencapai masa kejayaan dari abad 15 sampai 17. Ketika daerah kekuasaannya mencapai seluruh pulau Kalimantan dan kepulauan Filipina, Brunei terutama paling kuat dalam masa pemerintahan Sultan kelima Bolkiah pada tahun 1473 sampai 1521 dan terkenal karena perjalanan-perjalanannya di samudra dan menaklukkan Manila. Dan pada masa pemerintahan Sultan ke-9 Hasan pada tahun 1605 sampai 1619 yang mengembangkan sistem pengadilan kerajaan yang usul-usulnya masih terdapat sampai hari ini. Setelah Sultan Hasan, kejayaan Brunei memudar karena perebutan kekuasaan dan juga bertumbuhnya pengaruh kekuasaan kolonial Eropa di daerah itu, yang antara lain mengacaukan jalur-jalur perdagangan tradisional, menghancurkan dasar ekonomi Brunei dan banyak kesalahan Asia Tenggara lainnya. Pada tahun 1839, petualang Inggris James Brooke sampai ke Kalimantan dan menolong Sultan Brunei menumpas sebuah pemberontakan. Sebagai imbalannya, ia menjadi gubernur dan kemudian Raja Putih dari Sarawak di Kalimantan Barat Laut dan kemudian mengembangkan daerah kekuasaan di bawah pemerintahannya. Brooke tidak pernah mengambil alih kekuasaan di Brunei, walaupun ia mencoba untuk melakukan hal itu. Ia bertanya kepada pemerintah Britania apakah ia boleh mengakui Brunei sebagai miliknya, tetapi ditolak, walaupun Brunei diperintah dengan kurang baik. Ia memiliki perasaan dan identitas nasional dan karena itu tidak dapat direbut oleh Brooke. Sementara itu, British North Borneo Company memperluas kekuasaannya di daerah Kalimantan Timur Laut. Pada tahun 1888, Brunei menjadi negara lindungan pemerintah Britania Raya. Dan walaupun tetap memegang otonomi, namun di bawah kekuasaan Britania dalam hubungan luar negeri. Pada tahun 1906, Brunei lebih erat lagi dikuasai Britania ketika kekuasaan eksekutif dialihkan kepada seorang residen yang mengatur semua hal kecuali adat dan agama lokal. Pada tahun 1959, sebuah undang-undang dasar baru tulis dan mencalonkan Brunei sebagai negara yang memerintah diri sendiri. Walaupun hubungan luar negeri, keamanan dan pertahanan tetap dipegang oleh Britania Raya. Sekarang diwakili oleh seorang komisioner tinggi. Sebuah usaha pada tahun 1962 untuk memperkenalkan sebuah badan legislatif yang sebagian anggotanya dipilih dan memiliki kekuasaan terbatas dibatalkan setelah partai politik oposisi Partai Rakyat Brunei meluncurkan pemberontakan bersenjata yang ditaklukkan pemerintah dengan bantuan tentara Britania. Pada akhir 1950-an dan awal 1960-an, pemerintah juga menolak untuk bergabung dengan Sabah dan Sarawak di negara Malaysia yang baru dibentuk. Sultan Brunei kemudian memutuskan bahwa Brunei akan menjadi negara yang terpisah. Pada tahun 1967, Omar Ali Saifuddin turun tahta untuk anak laki-lakinya yang kedua, Hasan al-Bolkiah, yang menjadi penguasa ke-29. Sang mantan sultan tetap menjadi menteri pertahanan dan mengambil gelar Sri Begawan. Pada tahun 1970, ibu kota Brunei Tuan diganti namanya menjadi Bandar Sri Begawan untuk menghormatinya. Sri Begawan wafat pada tahun 1956. Pada tanggal 4 Januari 1979, Brunei dan Britania Raya menandatangani sebuah perjanjian persahabatan dan kerjasama baru. Pada 1 Januari tahun 1984, Brunei Darussalam menjadi negara yang merdeka.
2. Tentang pembahasan. A. Kondisi geografis negara Brunei Darussalam. Kondisi geografis Brunei Darussalam merupakan sebuah negara kesultanan Islam merdeka yang berada di pantai utara Pulau Borneo. Brunei Darussalam yang berada di kawasan Asia Tenggara ini juga menjadi salah satu anggota Asosiasi Negara Asia Tenggara, yaitu ASEAN. Letak Brunei Darussalam ini berbatasan dengan Laut Cina Selatan di bagian utara, serta semua sisinya hanya berbatasan dengan bagian negara Malaysia, yaitu Sarawak yang merupakan bagian dari Malaysia Timur. Bagaimanakah kondisi geografis Brunei Darussalam? Negara Brunei Darussalam membagi wilayah negaranya menjadi 2 segmen yang masing-masing tidak saling terhubung serta ukuran masing-masing segmen juga tidak sama. Segmen barat merupakan wilayah yang lebih besar di mana di dalamnya terdapat ibu kota negara, yaitu Bandar Seri Begawan. Brunei Darussalam mendapatkan kemerdekaannya atas protektorat Inggris pada tahun 1984. Negara ini sudah menjadi negara protektorat Inggris sejak tahun 1988. Selain menjadi negara anggota ASEAN, Brunei Darussalam ini juga merupakan anggota dari Persemakmuran. Negara Brunei Darussalam terletak pada 4 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai 115 derajat bujur timur. Negara Brunei Darussalam terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian barat dan bagian timur. Bagian barat terdiri atas 3 daerah, yaitu daerah Putong, Belait, dan Brunei, dan bagian timur adalah daerah Temburong. Batas negara Brunei Darussalam di bagian selatan, timur, dan barat berbatasan dengan bagian Sarawak, dan di bagian utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Brunei memiliki iklim tropis. Temperatur dan kelembapan udara di Brunei cukup tinggi karena letaknya dekat pantai dengan ketinggian yang relatif rendah. Rata-rata temperatur harian Brunei Darussalam antara 24 derajat sampai 30 derajat Celcius. Curah hujan yang terjadi berkisar antara 2.500 sampai 300 mm per tahun. Semakin ke wilayah pendalaman, curah hujannya semakin besar. Sumber daya alam. Kedua jenis sumber daya alam tersebut ternyata terdapat di negara Brunei Darussalam. Sumber daya alam yang dapat dipengaruhi contohnya air, hewan, sinar matahari, tumbuh-tumbuhan, udara, dan mikroorganisme lainnya. Sementara contoh sumber daya alam yang tidak dapat dipengaruhi yaitu bahan galian atau barang tambang. Ketersediaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui di negara Brunei Darussalam begitu melimpah. SDA yang dimaksud adalah minyak bumi dan gas alam dari hasil penggalian atau pertambangan yang terus-menerus dilakukan oleh perusahaan lokal maupun asing membuat pemasukan dari hasil tambang begitu tinggi. Brunei Darussalam memiliki ladang minyak bumi dan gas alam terkaya kelima dari sekitar 180 negara di dunia. Dilihat dari luasnya, negara ini memang kecil, yaitu sekitar 5.760 km. Namun, fakta mengenai keberadaan sumber daya alam tersebut memang begitu kebenarannya. Ekonomi Brunei Darussalam bertumpu pada sektor minyak bumi dan gas alam. Hampir setengah pendapatan domestik bruto atau pendapatan negaranya dihasilkan dari ekspor minyak bumi dan gas alam. Namun di sisi lain, pengeluaran untuk pekerja asing dalam bidang pertambangan juga cukup tinggi. Pemanfaatan sumber daya alam di Brunei Darussalam tentu tidak akan selamanya dilakukan, karena jenis SDA ini terbatas dan akan habis apabila dieksploitasi. Oleh sebab itu, pemerintahan berupaya mengembangkan sektor ekonomi lainnya seperti industri, perdagangan, dan pariwisata. Brunei Darussalam adalah minyak bumi dan gas alam.
Dari kedua SDA tersebut, penyumbang devisa terbanyak adalah minyak bumi. Daerah penghasil minyak bumi di Brunei Darussalam berada di wilayah Ampar, Beliad, Jebdon, dan Seria. Rata-rata minyak bumi yang dihasilkan yaitu sebanyak 2.000 barel per hari. Minyak dan gas merupakan sumber daya alam andalan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Brunei Darussalam. Perikanan merupakan sumber daya alam kedua terbesar setelah minyak dan gas bumi. Sepanjang garis pantai utara Brunei hampir disibukkan dengan kegiatan penangkapan ikan. Kontribusi pertanian di Brunei terhadap kesejahteraan penduduknya terbilang kecil, meskipun pengolahannya dalam jumlah yang relatif kecil. Dalam menggarap lahan pertanian, Brunei sudah menerapkan teknologi tinggi, yaitu dengan sistem intensifikasi pertanian. Hasil pertanian yang banyak diusahakan adalah padi, sagu, dan ubi kayu. Kesimpulan dari makalah ini, kita dapat mengetahui tentang kondisi geografis negara Brunei Darussalam dan sumber daya alam negara Brunei Darussalam beserta tentunya. Selanjutnya kita menuju sesi tanya jawab. Saya beri satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya, apa pengertian sumber daya alam? Berikan contohnya. Ada yang mau bertanya lagi? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putratul Nur Salafia dari kelompok 1 ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan eksploitasi? Eksploitasi adalah penggunaan atau pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali. Ada yang mau bertanya lagi? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Amalia dari kelompok 7 mau bertanya. Minyak bumi terbanyak yang berada di Brunei Darussalam terdapat di daerah mana saja? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ana. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bisa diambil atau dimanfaatkan dari alam karena memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya air, hewan, sinar matahari, tumbuh-tumbuhan, udara, dan mikroorganisme lainnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Rosa. Eksploitasi adalah penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali sehingga dapat merusak lingkungan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Meli. Daerah hasil terbanyak di Brunei Darussalam adalah yaitu di bagian Ampar, Beliad, dan Jebdon, Seria. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.